seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul di Joya yang tercinta ini. Tak lupa pula kita sajikan salawat beriringkan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita dapat memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak. Yang saya hormati Ibu Tengku Pengajian, yang saya hormati Ibu-ibu pengajian Majelis Taklim di Kampung Tebuk. Maaf sebelum ibu kami di dor mengganggu ibu-ibu kadang tengah ngaji ngegeh kami nggak sadaqallahul senang kami malah alhamdulillah ibu-ibu senang dengan kehadiran kami. Sehat kebawahan ibu? Sehat. Alhamdulillah kami sehat. Muah ke pintu bu? Selagi lo Jumat menjadi apapun yang dikatakan, katakanlah dengan kata-kata yang baik, biar malaikat yang lewat mengaminkan. Sampai tempo sana kadang sidah peo batang kupi. Ini kita mau delewe, kenaki delewe, kupiku kenaki delewe. Jadi kan kita isen delewe, so mu amin nih, mu amin nih rupa nih. Bulan Arab kok kadang kita berumroh. Serlogi muteki kami ke berawan kami oke. Silene berbagi ku desa-desa lain juga. Tekat ike dele cupe kami ke terteri ibu-ibu. Guna di ibu-ibu bapak-bapak nyerang ke demo gitu kan. Kami senang sampai sih ke pengajian tebu. Hafalan ke bu? Pengajian. Alhamdulillah. Dengan narai pengajian di desa Agung ini seharusnya kita bersyukur bu. Karena kan bersyukur berarti Allah masih menghidupkan hati kita yang kita masih bersyukur diberikan hidayah oleh Allah, masih bersyukur diberikan rahmat oleh Allah, karena Allah masih membuka pintu hati kita, masih membuka keinginan dari hati kita untuk pergi mengaji. Karena ketika Allah sudah mematikan hati kita, kalaupun 3 langkah rumah kita dari tempat pengajian ini, hati kita tidak akan terketuk untuk pergi ke pengajian. Adapun mungkin orang yang rumahnya jauh di atas sana, udah dekat kebun, tapi hatinya masih terbuka, dia masih mendapat hidayah dan rahmat dari Allah, dia akan mudah dan murah langkahnya untuk pergi pengajian. Bukankah Allah telah katakan di dalam hadis bahwasannya ketika seseorang pergi bertujuan untuk mencari ilmu agama, maka setiap langkahnya diperhitungkan seperti langkah menuju surga. Iwan semingguan pitulobu, wan serlo Jumat ni wa kita kini perebe, wan serlo Jumat ni wa kita belum mengaji pe. Silanya ngakani Allah beranya perah dan nafkahmu, perah dan rezeki. Ke kita mio guna cara membalas budimu Tuhan, guna cara mengucap rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Kebersyukur kita bukan. Muka nanti kita belum pengajian, muka nanti kita muru-muru lagu ini. Pengajian ini sarami numakin mengenal ilmu agama beli. Pengajian ini juga bisa untuk mencari yang namanya sosial kita di masyarakat. Terkadang ibu kadang pedehara ke kampung ibu ibu jadi kadang si dekat jalan nunggu Yone ibu kadang arah besite keresalah lain. Jadi dengan arah pengajian kan kita saling menyawahan juga
Kita perlu membangun yang namanya kerukunan. Bukan hanya kerukunan antar umat beragama, tetapi sesama kita pun kita harus membangun yang namanya kerukunan. Karena nggak kedeki Cina lah kita, kuna kita malah membangun kerukunan orang pakai si berbeda agama kita. Sedangkan kita sampai diri terpikir, ati kedeki Cina. Tapi imam ho gerbekonot, nya kita na, alah dari bolos yang sobo kone, ya gerbekonot imam mah. Padahal tugas kita sebagai manusia, kita bukan mengklaim, oh itu tidak sholat subuhnya tidak berkunut, itu sholat maghribnya sesudah sholat maghrib tidak membaca doa. Kan itu tergantung apa yang dipelajarinya. Kadang kita yang kita pelajari cuma satu, sedangkan dia sudah mengkaji lebih banyak, lebih jauh daripada kita. Di kita nih desa isi pemikiran, tenang orang isi pemikiran gimana? Di daerah di luar kita nih deh, ike semiang maghrib, arah tengkue sih membaca wirid setelah sholat. Tapi arah juga di masjid-masjid gara masing-masing dibaca sendiri atau bersama-sama sama. Ini kita nih terkadang oya sih menjadi masalah. Alah te imam oya mari semiang yo guna kayak. Padahal si kita kaji moya yang kita kaji itu lakukan sholat. Jangan kita mengkaji agar berkunut sah ya sendiri. Yang tahu sahnya ibadah kita itu hanya Allah. Kita memang kadang sholat kita tidak pernah tinggal, puasa tidak pernah tinggal, tapi menzalimi orang juga tidak pernah tinggal. Nupet kini. Jadi dia memang sholatnya memang sholat, dia ngaji memang ngaji, dia puasa memang puasa, berzakat, berinfak, bersedekah. Tapi dia juga tidak lupa menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain ini banyak. Terkadang contoh di kita karena lingkungan kita itu lingkup petani. Ongkos jemaah saratem kadang ongkosan 25.000 ini kita nak Allah geresawahan we kurangan. Allah kurangan. Seharusnya kalau kita tahu, kalau kita berlebih, kita lebihkan satu kaleng pengutipnya itu 30.000. Kenapa memangnya? Kita sudah menolong tetangga kita yang susah, kita sudah menolong saudara kita yang sulit. Kenapa harus dengan yang 5.000 itu dikurangkan? Kan kita zalim terhadap orang lain. Mulut orang itu dari perbuatan kita, maaf cakap, nggak perlu kadang orang itu mempunyai ilmu hitam untuk menyakiti kita, Bu. Kadang dengan perbuatan kita, dengan sikap kita menyakiti orang lain, dia cuma bilang, "No ya Allah, akan terjadi sesuatu begitu." Makanya dibilang doa orang yang terzalimi itu adalah doa yang cepat dikabulkan. Makanya kita dengan adanya pengajian, semoga kita bisa menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga tingkah laku, menjadi orang yang lebih baik lagi. Nanti mau ngaji jemaah, mau ngaji kita pengajian tu ngoteknya anu kena lagu ngaji gitu, rupanya kita kuatkan Allah ya memang gerumera mau ngaji gerumera itu kadang jemaah gara belum pengajian kadang kemel, teba jemaah ini kemel maksudnya karena kadang berbagi ayat, we negara paham lah kadang, arionepe kadang kemel. Jadi coba diajak yang lain. Tapi pengajian ini gue ngondor ikut kami kini turun dor rami alhamdulillah. Ger pernah hari kurang hari 20 p. Dor rami dor kip. Kena kita mentamah niat buka. Oh Bu, karena kita perempuan terkadang kita berhalangan. Kan banyak. Semoga Allah selalu melapangkan dan membuka hati kita untuk pergi ke majelis taklim, karena seperti yang saya katakan tadi, majelis taklim bukan hanya tempat mengkaji ilmu agama, tetapi juga menyatukan kerukunan dan silaturahmi kita. Dalam 7 hari kita sibuk mencari nafkah masing-masing, sibuk menghidupkan asap di dapur masing-masing. Tapi untuk yang 1 hari ini, yang cuma waktunya 2 jam atau 3 jam ini, cobalah kita selalu menjalin dan menumbuhkan yang namanya silaturahmi di antara kita.
Jangan saling menjelek-jelekkan di antara kita, jangan saling pamer di antara kita, karena pengajian ini ilmunya dunia dan akhirat. Kalau ilmunya betul-betul ditanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini pengantar dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.